Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Meski sudah diperkuat pemain-pemain barunya, Barcelona belum bisa meraih kemenangan pada laga perdana Liga Spanyol 2022-2023 kalah kontra Rayo Vallecano Minggu 14 Agustus. Sang pelatih Xavi Hernandez minta supporter mengerti dan bersabar dengan prosesnya. Xavi mengakui jika pertahanan lawan begitu baik, hal itu pun mengakibatkan skuadnya tak bisa memaksimalkan peluang yang didapat. Ia yakin skuad asuhannya sudah berada di jalur yang benar sebelum akhirnya meraih titel. Setelah meninggalkan Inter selama 1 tahun, Romelu Lukaku kembali berseragam Nerazzurri dengan status pinjaman dari Chelsea. Saya tidak terkejut dia kembali ke kota Milan. Saya menyambutnya kembali ke rumah aslinya. Menurut Klinsmann, baik pelatih Simone Inzaghi maupun Lukaku, keduanya harus saling beradaptasi. Lukaku sendiri tampil oke di pekan pertama Serie A musim ini dengan mencetak 1 gol ke gawang Lecce. Menurut laporan dari Football Espana, Alvaro Morata sekarang berada di radar Manchester United karena Erik ten Hag ingin meningkatkan opsi penyerangnya. Cristiano Ronaldo tampaknya akan bertahan di United dalam beberapa bulan ke depan, tetapi ten Hag menginginkan opsi baru dalam serangannya untuk beberapa bulan ke depan. Atletico Madrid sendiri masih terbuka untuk menjual Morata jika harga yang diminta 30 juta pound saat ini terpenuhi. Manchester City tekuk Bournemouth di lanjutan Liga Inggris dengan skor telak 4-0. Walau Erling Haaland tak bikin gol, Pep Guardiola tetap senang karena lini serangnya dinamis. Baginya, Haaland melakukan tugas-tugas lain selain mencetak gol. Haaland kemas 1 assist untuk golnya Ilkay Gundogan dan kerap kali membuka ruang seperti untuk golnya De Bruyne. Itulah yang Guardiola mau darinya. Kylian Mbappe menjagokan rekan senegaranya Karim Benzema pada Ballon d'Or 2022 dan sebut Real Madrid adalah mesin Ballon d'Or. Striker berusia 23 tahun itu menyebut bahwa rekannya di timnas Prancis itu memiliki peluang besar untuk meraih Ballon d'Or 2022. Mbappe pun berbicara tentang banyaknya pemain Real Madrid yang memenangi Ballon d'Or. Real Madrid adalah mesin Ballon d'Or, Anda harus mengakui itu, ucap ex-pemain AS Monaco tersebut. Presiden Lazio Claudio Lotito baru-baru ini menanggapi rumor tawaran Manchester United untuk Sergej Milinkovic-Savic. Ia menegaskan sang gelandang hanya akan dijual di harga yang tepat. Kabar sebelumnya MU mau menawar Savic seharga 50 juta euro. Namun Lotito memastikan tawaran sebesar itu akan ia tolak. Ia menilai Milinkovic-Savic memiliki nilai yang lebih besar. Jadi ia tidak mau menurunkan harga jualnya. Pelatih Manchester United Erik ten Hag dilaporkan keberatan atas kepindahan musim panas untuk Pierre-Emerick Aubameyang. Pemain berusia 33 tahun itu baru bergabung dengan Barcelona pada Januari setelah mengakhiri kontraknya di Arsenal, tapi ada saran bahwa ia bisa pindah sebelum akhir bursa transfer ditutup. MU menjadi salah satu peminat Aubameyang, tetapi ten Hag enggan membawanya ke Old Trafford musim panas ini. Valencia pada hari Sabtu mengkonfirmasi Nico Gonzalez yang juga telah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona hingga 2026 akan menghabiskan musim 2022-2023 di Stadion Mestalla. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjam oleh Los Che hingga 30 Juni 2023. Persaingan di lini tengah Barcelona yang ketat membuat El Barca meminjamkan Nico demi menambah jam terbangnya dalam bermain. Antonio Candreva telah menandatangani kontrak dengan Salernitana dengan status pinjaman dari Sampdoria. Pemain sayap internasional Italia itu dipinjamkan selama 1 tahun dengan kewajiban untuk membeli jika kondisi tertentu terpenuhi, kata Salernitana dalam sebuah pernyataan. Candreva diumumkan pada hari yang sama dengan kedatangan bek Tunisia Dylan Brown yang telah menandatangani kontrak 3 tahun setelah tiba dari tim Ligue 1 Metz.
Kekuatan AS Roma musim ini dapat dilihat dari potensi starting 11 terbaik yang mungkin diturunkan Jose Mourinho. Mourinho dapat memakai formasi 5-1-3-1 di AS Roma. Di posisi kiper ada Rui Patricio, kemudian 3 bek tengah Gianluca Mancini, Chris Smalling, dan Roger Ibanez. 2 bek sayap, Zeki Celik dan Leonardo Spinazzola. Kemudian gelandang bertahan diisi oleh Wijnaldum dan 3 gelandang di belakang striker ada Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo, dan Paulo Dybala. Sementara Tammy Abraham menjadi striker tunggal. Dalam laga pekan pertama Liga Spanyol, Real Madrid berhasil merengkuh poin penuh di kandang Almeria. Setelah sempat tertinggal oleh gol Largi Ramazani di menit ke-6, El Real berhasil membalikan kedudukan di babak kedua melalui gol Lucas Vazquez di menit ke-61 dan David Alaba di menit ke-75. Skor 2-1 untuk kemenangan Madrid pun tersaji di akhir laga. Sedangkan di Serie A, AS Roma asuhan Jose Mourinho berhasil meraih kemenangan perdana 1-0 di kandang Salernitana. Gol tunggal klub ibu kota dicetak oleh Bryan Cristante di menit ke-33. Ini adalah awal yang bagus bagi Roma untuk menjadi penantang dua Milan dalam perebutan gelar. Thomas Tuchel dan Antonio Conte terlibat cekcok di pinggir lapangan usai Chelsea tahan imbang Tottenham Hotspur 2-2. Dilansir Football London, awalnya, Conte merayakan gol dramatis Harry Kane di penghujung laga dengan menghadap bangku cadangan Chelsea dan reaksi berlebihan itulah yang memicu amarah Tuchel. Selepas laga, Conte tampak langsung melontarkan kata-kata yang membuat Tuchel kesal. Perdebatan tersebut membuat kedua pelatih dibuahi kartu merah oleh wasit. Nottingham Forest sukses memetik poin perdana mereka setelah kembali ke Premier League saat menumbangkan West Ham United dengan skor tipis 1-0. Dilansir Telegraph, gol sematawayang Forest dicetak oleh Taiwo Awoniyi di penghujung babak pertama. Selain itu, Dean Henderson juga jadi pahlawan dalam laga tersebut dengan menepis tendangan penalti dari Declan Rice di menit ke-65. Setelah tawaran pertama sebesar 40 juta pounds atau 712 miliar rupiah ditolak oleh pihak Everton, kini Chelsea tengah menyiapkan tawaran kedua untuk Anthony Gordon. Dilansir Football London, meski dirasa terlalu mahal, Chelsea dikabarkan sangat tertarik dengan pemain berusia 21 tahun itu. Namun, negosiasi ini akan berjalan alot lantaran manajer Everton, Frank Lampard, menegaskan bahwa ia masih menginginkan Gordon berada di skuadnya musim ini. Setelah dipermalukan Brentford 4-0, bos Manchester United Erik ten Hag membatalkan hari libur yang sudah direncanakan. Dilansir BBC, dengan tidak ada pertandingan sampai tanggal 22 Agustus nanti, Ten Hag bermaksud membiarkan pasukannya memiliki jeda libur, tapi dengan hasil negatif kemarin, Ten Hag memberikan hukuman dengan memberikan latihan ekstra. Ia membuat pemain United berlari 13,8 km selama sesi latihan karena pemain Brentford berlari 13,8 km lebih banyak dari mereka kemarin. Dalam update bursa transfer, Manchester United siap saingi Arsenal dengan perburuan pemain Brighton, Moses Caicedo. Dilansir 90 Min, United terus mencari alternatif di lini tengah ketika saga transfer De Jong macet di tengah jalan. Kali ini, mereka mentargetkan gelandang Brighton, Moses Caicedo yang juga jadi incaran Arsenal. Kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi dan mereka belum menyepakati apapun. Arsenal dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari pelatih Villarreal Unai Emery untuk mengontrak pemain muda mereka Yeremy Pino. Dilansir Football London, potensi Yeremy Pino untuk menjadi pemain anyar Arsenal kian besar setelah Unai Emery mengizinkan sang pemain untuk pergi. Kesepakatan ini dikabarkan akan bernilai 42 juta pounds atau setara dengan 748 miliar rupiah. Nottingham Forest dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan gelandang Lyon Houssem Aouar pada musim panas ini. Dilansir Sky Sport, sebelumnya penawaran Forest untuk Aouar sempat ditolak, tapi kini mereka sudah melayangkan tawaran kedua yang masih dirahasiakan angkanya. Jika kesepakatan ini terjadi, Aouar akan menjadi pemain ke-15 yang didatangkan Forest musim panas ini. Setelah mendapatkan desakan dari fans, keluarga Glazers dikabarkan telah menetapkan harga yang diminta untuk penjualan Manchester United.
Dilansir Sport Bible, dengan kepemimpinan Glazer yang kian memburuk, mereka telah menyebutkan angka 4 miliar pounds atau setara dengan 71 triliun rupiah bagi yang berminat untuk membeli Manchester United. Dan Michael Knighton jadi orang yang paling serius ingin mengambil alih Manchester United. Dalam laga debutnya sebagai pelatih Valencia, Gennaro Gattuso berhasil membawa timnya menang atas tim promosi Girona. Dilansir Football Espana pada Senin dini hari tadi, Gattuso berhasil mengantarkan Los Che menundukkan Girona dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Valencia dicetak Carlos Soler melalui titik penalti. Pekan depan, Valencia akan bertandang ke Basque untuk menantang sang tuan rumah Athletic Bilbao. Beberapa hari lalu, sempat tersiar kabar Chelsea tengah mengupayakan transfer Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona. Namun, kabar tersebut dibantah oleh sang pemain. Dilansir Mirror, Aubameyang telah menegaskan bahwa dia ingin tinggal di Barcelona musim panas ini. Barcelona juga telah menolak tawaran 14 juta euro atau setara 211 miliar rupiah dari Chelsea untuk penyerang asal Gabon tersebut. Setelah tak masuk dalam daftar peraih Ballon d'Or tahun 2022, Lionel Messi membeberkan siapa pemain yang jadi jagoannya di penghargaan paling bergengsi bagi pesepak bola tersebut. Dilansir Football Espana, saat ditanya siapa yang akan memenangkan trofi Ballon d'Or tahun ini, Messi mendukung Karim Benzema untuk memenangkannya. Messi berpikir tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi Benzema, jadi ia layak untuk mendapatkannya. Kiper veteran Keylor Navas diberitakan kian dekat dengan pintu keluar PSG musim panas ini. Ia dikaitkan dengan kepindahan menuju Serie A bersama Napoli. Dilansir Le Equipe, Navas akan menerima nasibnya sebagai pemain yang akan dibuang oleh PSG musim panas ini. Ia telah sepakat untuk pindah ke Napoli dan kesepakatan akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Perlakuan Barcelona terhadap Frenkie de Jong menimbulkan komentar buruk dari legenda timnas Belanda, Rafael van der Vaart. Dilansir Football Espana, Van der Vaart mengecam Barcelona bahwa mereka seharusnya tak bisa memperlakukan pemain sepak bola seperti ini. Ia berkata bahwa gaji de Jong seharusnya bukan masalah bagi Barca, karena mereka juga menandatangani kesepakatan tersebut. Rafael juga merasa drama ini hanya akan merusak citra Barcelona di mata dunia. Keinginan Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Manchester United kembali menuai jalan buntu. Dilansir AS, agen Ronaldo, Jorge Mendes, sempat menawarkan kliennya ke AC Milan dan Inter Milan, tetapi kedua klub Serie A itu menolak Ronaldo. Alasan finansial dan tuntutan gaji bintang Portugal jadi penyebabnya. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!